Ngomongin AI atau kecerdasan buatan sekarang tuh udah bukan lagi soal film fiksi ilmiah ya. Justru sebaliknya, AI itu sekarang udah jadi alat praktis yang ada di sekitar kita, siap banget buat mengubah cara kita kerja, belajar, bahkan ngejalanin hidup sehari-hari. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini di akhir hari? Rasanya banyak banget yang mau dikerjain, tapi kok kayaknya nggak ada yang kelar. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Di zaman serba digital ini, kayaknya kita semua menghadapi tantangan yang sama. Ini nih penyakit kita semua kayaknya. Daftar tugas yang bukannya berkurang malah makin panjang, inbox email yang udah nggak karuan, dan ujung-ujungnya jadi suka nunda-nunda kerjaan karena bingung mau mulai dari mana. Rasanya tuh kayak lari maraton tapi garis finishnya nggak kelihatan kan? Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal mulai dari tantangan di era serba banyak informasi ini. Terus, kita lihat gimana AI bisa jadi asisten cerdas buat kita. Kita juga akan bahas cara menaklukkan tugas dan studi, mengatur kehidupan pribadi, dan puncaknya, kita bakal ngintip sedikit masa depan AI yang disebut AI agentic. Jadi, mari kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalahnya, lingkungan digital kita sekarang yang serba praktis ini ternyata di sisi lain juga jadi sumber utama stres dan ya kekacauan dalam hidup kita. Dan masalahnya, ini tuh gak cuma soal kerjaan aja. Seperti yang bisa kita lihat di kutipan ini, rasa kewalahan itu merembes ke semua aspek hidup, termasuk keuangan pribadi. Susah bikin anggaran, susah nyatur pengeluaran, itu tuh masalah yang nyata banget buat banyak orang. Nah, di tengah semua tantangan ini, muncullah sebuah solusi yang sekarang makin gampang diakses dan kekuatannya luar biasa. Yuk, kita kenalan sama AI sebagai asisten cerdas pribadi kita. Sebenarnya apa sih AI itu? Udah, lupain aja istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Anggap aja AI itu otak buatan. Tujuannya simple kok, bantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya butuh pemikiran manusia, tapi dengan kecepatan dan akurasi yang jauh di atas kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, aplikasi praktisnya. Gimana caranya AI bisa bantu kita menaklukkan tumpukan tugas dan materi pelajaran yang bikin pusing itu? Ada banyak banget toolsnya yang bisa kita pakai. Notion AI misalnya bisa bantu ngerangkum catatan kuliah. Terus ada Motion yang bisa nyusunin jadwal harian kita secara otomatis. Ada juga Reclaim.ai yang bantu kita nyimbangin waktu belajar sama istirahat. Buat tugas nulis ada Quillbot. Dan buat ngelola proyek ada ClickUp Brain. Intinya adalah temukan alat yang pas buat kebutuhan kamu. Mau itu buat ngerangkum, bikin jadwal, atau kerja bareng tim. Tapi punya alat canggih aja tuh belum cukup loh. Kunci sebenarnya itu ada di sini, prompt engineering. Ini tuh seni ngobrol atau ngasih perintah yang efektif ke AI biar hasil yang kita dapat sesuai sama yang kita mau. Jadi, gimana cara bikin prompt yang bagus? Pertama, kasih tahu tujuan utama kamu dengan jelas. Pakai kata kunci kayak ringkas atau analisis. Kedua, kasih batasan. Misalnya, minta ringkasannya dibikin jadi 250 kata aja. Ketiga, kasih konteks. Misalnya, ringkasan ini buat siapa. Dan yang keempat, bikin perintahmu singkat tapi jelas. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat deh perbandingan nyata ini. Teks asli yang sama persis dimasukin ke ChatGPT dan Resumer, tapi hasilnya sedikit beda kan? Ini nunjukin kalau tiap alat AI itu punya kepribadian sendiri. Makanya penting banget buat nyoba beberapa alat dan pilih mana yang paling cocok buat gaya kamu. Oke, kita geser sedikit ya dari urusan kerjaan dan kuliah. Sekarang, mari kita lihat gimana AI bisa bantu kita di area yang seringkali lebih rumit kehidupan pribadi, terutama soal keuangan. Generasi digital kayak kita ini kan tantangannya unik ya. Kita hidup di budaya FOMO alias takut ketinggalan, dan YOLO, hidup cuma sekali, yang sering banget mendorong kita buat belanja impulsif dan jadi lupa sama rencana keuangan jangka panjang. Angka ini, serius deh, ini penting banget. Menurut OJK, di tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu cuma 49,68%. Artinya apa? Setengah lebih dari populasi kita tuh belum benar-benar paham dasar-dasar ngelola uang. Ini celah yang besar banget, dan teknologi bisa bantu ngisi celah itu. Disinilah AI bisa jadi game changer. Coba bayangin deh, kamu punya penasihat keuangan pribadi 24/7 di kantong kamu. Alat-alat AI ini bisa otomatis menganalisis pengeluaran, mengelompokkan transaksi, bahkan nemuin langganan-langganan yang mungkin udah kamu lupain. AI bantu kita nyusun anggaran yang beneran cocok sama gaya hidup kita, bukan cuma template biasa.
Kita udah lihat gimana AI bantu kita hari ini. Sekarang, kita intip sedikit kemana teknologi ini bakal bergerak selanjutnya. Siap-siap ya untuk era AI agentic, sebuah lompatan besar dari yang tadinya cuma menjawab, jadi beneran bertindak. Jadi, apa sih agentic AI ini? Gampangnya gini, ini adalah sistem AI yang otonom. Bedanya, dia nggak cuma bikinin draft atau ngasih ide, tapi dia secara proaktif ngambil tindakan nyata buat mencapai tujuan yang kamu kasih. Biar kebayang bedanya, lihat deh tabel ini. AI generatif yang ada sekarang bisa bikinin kita draft email. Keren kan? Tapi AI agentic di masa depan, dia bukan cuma bikin draft, tapi dia juga yang ngirim emailnya, ngejadwalin rapat lanjutannya, bahkan ngupdate data pelanggan di CRM kamu. Semua itu dilakuin sendiri tanpa perlu kita suruh satu-satu. Terus, apa sih yang bikin ini semua mungkin terjadi? Salah satu kuncinya adalah pergeseran ke arah Small Language Models atau SLM. Ini adalah model-model AI yang ukurannya lebih kecil, lebih fokus, dan jauh lebih efisien. Keuntungannya buat kita apa? Praktis banget. SLM ini lebih hemat energi, responsnya lebih ngebut, dan yang paling penting, bisa jalan langsung di perangkat kita, kayak di HP atau laptop. Artinya, privasi data kita jauh lebih aman karena nggak perlu dikirim ke server cloud. Tentu ada pertanyaan. Wah, berarti manusia bakal digantiin dong? Tunggu dulu. Poin pentingnya adalah peran kita itu bakal berevolusi. Kita bukan lagi jadi pelaksana tugas-tugas yang repetitif, tapi kita bakal naik kelas jadi semacam direktur strategis yang ngarahin dan ngawasin para agen AI ini. Nah, supaya bisa jadi sutradara yang jago, kita butuh skill baru. Inilah yang disebut AI literacy atau literasi AI. Ini adalah kemampuan buat paham dan berinteraksi secara efektif dengan sistem AI. Di masa depan, kemampuan ini bakal sama pentingnya kayak bisa baca dan nulis hari ini. Jadi kita tutup dengan pemikiran ini ya, perdebatannya sekarang tuh bukan lagi soal apakah kita bakal pakai AI atau enggak, karena itu udah pasti. Pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana kamu akan jadi sutradara yang cerdas bagi asisten dan agen AI kamu untuk membangun masa depan yang lebih produktif dan teratur?